Baik, kita mulai Pak Imanuddin. Kita mulai Pak Herdis, kita mulai ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam. hormati penguji Pak Imanuddin, yang kami hormati mentor Pak Herdis. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Dan yang kami banggakan peserta adalah kepemimpinan pengawas. Kali ini Bapak Muhammad Haryadi akan memaparkan rancangan aksi perubahannya. Oke, Pak Haryadi, silakan dipaparkan rancangan aksi perubahannya. Baik, terima kasih Coach dan penguji dan Bapak mentor saya, Pak Kadip. Berkenan saya mengucapkan banyak terima kasih. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan presentasi rancangan aksi perubahan. Yang terutama untuk Coach saya yang selalu hadir di dalam pembelajaran baik itu e-learning dan klasikal. Kemudian mohon izin dengan hormat juga dengan Bapak penguji Bapak Dr. Imaduddin Hamzah, PSI MSI. Kemudian Bapak Kadip saya sebagai mentor, Bapak Herdaus, mohon izin Bapak. Jadi untuk pertama untuk mempersingkat waktu, izinkan saya hari ini untuk menyampaikan presentasi rancangan aksi perubahan. Apakah sudah bisa terlihat di monitor masing-masing, Bapak? Izin? Sudah, Pak. Lanjut. Oke. Baik. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Haryadi, AMDIM, SH. Jabatan saya saat ini sebagai Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian di Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan. Adapun saya mengikuti pelatihan PKP ini selama kurang lebih 104 hari. Oke, kita masuk ke slide pertama. Yang melatar belakangi saya membuat rancangan aksi perubahan ini adalah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, di mana di dalam pasal 1 disebutkan bahwa keimigrasian itu adalah lalu lintas orang asing yang masuk dan atau keluar dari wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam penegakan hukum kedaulatan negara. Dari pasal 1 yang kita ketahui di sini, jadi dengan hilir mudiknya khususnya warga negara asing di Indonesia yang merupakan juga destinasi wisatawan yang datang atau untuk masuk atau berinvestasi di wilayah Republik Indonesia. Kemudian hal-hal yang melatar belakangi dengan adanya aplikasi ini, aksi perubahan ini, bahwa dilihat kita sering melihat di televisi ataupun di berita ataupun di media bahwa banyaknya warga negara asing yang melakukan atau diduga melakukan pelanggaran keimigrasian, contohnya seperti di Bali akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini banyak kita melihat ya, baik itu yang sudah secara viral ataupun yang saat ini masih menjadi perhatian publik khususnya. Kemudian dapat diketahui juga bahwa kantor wilayah atau khususnya divisi keimigrasian di Kanwil itu merupakan atau menjalankan tusi juga dari Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai penyelenggaraan pelayanan terhadap keimigrasian dan juga faktor ekonomi dan lain-lain. Kemudian daripada itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kinerja pada sub bidang penindakan keimigrasian yang saat ini saya bertugas, itu berdasarkan dan informasi yang memiliki kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama,
belum dilakukannya pemanfaatan teknologi digital dalam keimigrasian berkaitan dengan pelaporan secara terpadu. Kemudian di nomor 2, belum terwujudnya pelayanan keimigrasian yang modern dan berbasis elektronik atau komprehensif. Yang ketiga, belum adanya dokumen pelaporan secara digitalisasi. Tujuan aksi perubahan ini merupakan saya ambil dalam jangka pendek, Bapak penguji dan Bapak mentor dan coach, bahwa dengan era digital saat ini, saya mencoba menghadirkan beberapa fitur yang artinya untuk memudahkan mobilitas, tugas, dan fungsi kerja agar bisa menjadi efektif dan efisien. Di mana di dalam aplikasi ini nanti akan terdiri dari fitur-fitur seperti mapping, kemudian ada laporan bulanan terhadap orang asing, dan kemudian pelaporan terhadap dari kantor imigrasi yang di bawah kerja divisi keimigrasian di pada Kanwil Sumsel. Oke, selanjutnya, adapun manfaat dalam aksi perubahan ini bagi organisasi, ya pentingnya tersedia aplikasi ini untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan pelaporan terpadu terhadap warga negara asing pada divisi keimigrasian. Kemudian di nomor 2-nya agar dapat optimal pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang sudah tadi saya sampaikan pada saat awal. Kemudian di nomor 3, meningkatkan kinerja organisasi menjadi efektif dan efisien. Yang keempat, juga mempermudah pendistribusian atau pendistribusian data informasi yang berhubungan dengan warga negara asing. Kemudian apa manfaatnya bagi kantor wilayah? Kantor wilayah agar bisa dapat memudahkan Kanwil dalam berkoordinasi dengan tingkat daerah terkait evaluasi pelaporan pelaksanaan dalam hal ini pengawasan terhadap warga negara asing. Kemudian dengan stakeholder manfaatnya dapat pemerintah dan kabupaten kemudian kerja dengan akurat. Optimal dengan adanya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keimigrasian pelaporan. Kembali lagi tadi pada kondisi saat ini keterbatasan sumber daya atau SDM, ya bahwa masih kurangnya artinya pejabat imigrasi yang ditempatkan atau ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia yang memang mempunyai wilayah kerjanya yang cukup banyak. Seperti yang akan saya sampaikan kepada kantor imigrasi kelas 2 non TPI Muara Enim, jumlah pegawai yang sangat sedikit, ya, dengan wilayah kerja ya 9 kabupaten dan 2 kota madya. Ini sangat tidak kondusif dengan hal tersebut. Kemudian solusinya apa? Solusinya membangun suatu aplikasi agar pengelolaan data terhadap WNA bisa lebih baik. Kemudian belum adanya optimal sarana kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kemudian kondisi yang diharapkan dengan mewujudkan pelayanan pelaporan ini yang modern dan berbasis elektronik bisa secara komprehensif. Kemudian solusinya membuat aplikasi dengan fitur-fitur pelayanan yang mudah dipahami. Kemudian terdapat laporan-laporan yang artinya dalam setiap bulan kami menerima laporan dari 2 satker di bawah kami, yaitu Kantor Imigrasi Palembang dan Kantor Imigrasi Muara Enim, yang tidak on time-nya pada saat kami butuhkan untuk berkaitan dengan laporan dalam bulanannya tersebut. Kemudian apa yang diharapkan, ya dengan adanya aplikasi ini mudah-mudahan
bisa tersampaikan dengan tepat waktu. Kemudian solusinya apa ya? Membuat digitalisasi pelaporan yang dapat memudahkan data hasil pelaporan menyediakan dan atau mempercepat dan lebih mudah lagi mendapatkan informasi. Ya, baik. Di slide selanjutnya di sini penyaji mohon izin menyampaikan permasalahan utama itu terdiri dari 3 permasalahan yang menjadi isu utama dalam aplikasi yang akan coba dihadirkan atau untuk menjawab tantangan tersebut. Saya di sini menyampaikan kriterianya memakai Astrid, yaitu secara aktual, spesifik, transformasi, relevan, dan inovatif. Pemilihan-pemilihan isu ini tentunya akan lebih mudah dan menjadi produk output pekerjaan dalam keterbatasan SDM yang ada di tempat saya bertugas. Kemudian fitur-fitur atau elemen-elemen saya muat di dalam fishbone atau diagram fishbone sebagai penggalian inovasi untuk menjadi solusi dari permasalahan yang ditetapkan. Di sini ada terbatasnya jumlah SDM, terbatasnya kompetensi SDM, kemudian ada market, yaitu pemantauan dari stakeholder terkait belum optimalnya dalam hal pelaporan atau pengawasan orang asing. Kemudian ada manajemen, belum terdapatnya database yang terpadu. Selanjutnya adalah metode, yaitu kita belum menggunakan digitalisasi pengelolaan dokumen dalam hal pelaporan warga negara asing. Kemudian ada materialnya berupa dukungan sarana dan prasarana yang masih sangat minim dan masih terbatas. Kemudian hasilnya semua belum digunakan pemanfaatan teknologi informasi dalam dokumen pelaporan yang akan kita buat untuk warga negara asing. Mohon izin juga Bapak penguji, Bapak mentor, dan coach, ini saya tampilkan berupa rencana tampilan layar dalam aplikasi yang mana nanti akan berisi seperti ini. Ini dalam jangka pendek, selama 2 bulan ini saya mencoba membuatkan rencana. Semoga rencana ini pun bisa artinya dapat diimplementasikan dalam tempat saya bertugas. Di sini ada username, ada password, kemudian dalam rencana tampilan layar internal aplikasi ini tetap ada logo imigrasi, di dalamnya juga ada update pelaporan, ada update pelayanan, dan elektronik pelaporan itu sendiri terhadap dugaan atau pelanggaran terhadap keimigrasian yang langsung nanti dapat diakses oleh Bapak Kepala Divisi. Kemudian konsep yang saya sampaikan di dalam menu eksternal, kita akan membuatkan mapping di dalam fitur-fitur tersebut sehingga masing-masing sektoral seperti ada kejaksaan, ada Naker, kepolisian, BIN, Pemda, BNN, dan lain-lain yang merupakan suatu wadah atau anggota di dalam tim PORA tingkat provinsi. Kami di sini akan membuatkan mappingnya, ya kan, wilayah kerjanya seperti apa, kemudian dalam wilayah kerjanya, dalam tugas wilayah kerjanya itu masing-masing stakeholder yang mempunyai kewenangannya dapat dengan mudah kita memberikan segala informasi yang berkaitan dengan warga negara asing. Contoh misalkan di Snaker sendiri. Di Snaker mereka mempunyai data hanya warga negara asing atau tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Indonesia. Tetapi itu tidak secara keseluruhan untuk misalkan di wilayah kerja kantor imigrasi Palembang. Tentunya akan berbeda laporan tersebut dengan yang berada di kantor imigrasi. Naker hanya melaporkan yang merupakan sebagai tenaga kerja, tetapi di dalam imigrasi jumlah warga negara asing tersebut bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi ada juga sebagai penyatuan keluarga. Nah, kemudian di dalam fitur ini saya coba membuatkan rencana juga adanya obrolan grup sehingga dapat dengan lebih mudah, artinya bahwa stakeholder masing-masing ini
memberikan informasi yang secara akurat, cepat, yang akan diterima, yang kemudian kami juga akan segera melaporkan kepada pimpinan, kepada kepala divisi, untuk segera katakanlah mungkin untuk dirapatkan, untuk dikoordinasikan, menunggu arahan seperti apa Pak Kadip menyampaikan kepada kami untuk tindak lanjut selanjutnya. Kemudian membuat pelaporan masalah orang asing. Di sini ada kronologisnya nanti Pak, izin. Kemudian ada setelahnya itu ada laporan tahunan warga negara asing, terus ada laporan bulanan juga bagi warga negara asing. Jadi konsep ini prinsipnya adalah ingin memudahkan stakeholder atau juga masyarakat agar bisa lebih tahu dan lebih cepat mengetahui keberadaan warga negara asing di masing-masing wilayah. Kemudian secara pemetaannya sendiri, apabila terjadinya adanya dugaan pelanggaran keimigrasian, kami di divisi imigrasi pada kantor wilayah yang tusinya adalah melakukan sebagai bindal watnis adanya pengendalian dan pengawasan dan pengadministrasian itu akan dapat lebih tepat untuk melaksanakan tusi tersebut. Kemudian di sini saya akan menyampaikan berkaitan dengan tahapan milestone, ada dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di sini jangka pendeknya tentunya dalam 2 bulan ini saya akan membentuk tim kerja. Kemudian merancang dan membangun aplikasi sistem pelaporan terpadu orang asing ini yang nanti bernama Siladura. Kemudian penentuan informasi dan dokumentasi aplikasi Siladura akan kita uji coba dan finalisasi aplikasi tersebut. Kemudian pembuatan manual book sesuai aplikasi dalam Siladura yang akan kami konsepkan. Kemudian kami sosialisasikan. Ini mohon maaf dan mohon izin ada masukan dari coach saya belum sempat memasukkan di sini Pak Penguji bahwa sebenarnya di nomor 7 ini ada evaluasi. Evaluasi dari jangka pendek secara keseluruhan. Kemudian ini struktur tim pelaksana rancangan. Ya, jadi mentor selaku kepala divisi, saya sebagai project leader akan menyampaikan segala item-item apa saja atau elemen-elemen apa saja yang harus dipersiapkan. Di sini saya harus mempersiapkan adanya petugas digitalisasi. Di situ di bawah staf saya sendiri, staf penindakan keimigrasian, kemudian ada petugas entry untuk data awal. Kemudian ada staf penindakan, pengembangan aplikasi ini nanti akan kembali lagi kepada ketua tim dan kepada yang dan akan saya laporkan kepada kepala divisi. Ya, tentunya ini tidak lepas dari arahan juga dan masukan serta masukan dari coach saya Pak Alam Sahril. Oke, di selanjutnya ini ada beberapa identifikasi dalam stakeholder. Bisa dilihat di sini ada Pak Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian itu sebagai project leader. Kemudian ada JPT dan tim IT untuk mendukung terlaksananya perubahan atau aksi perubahan ini. Kemudian adanya Kepala Bidang Penindakan, Kepala Bidang Inteldak. Di sini Inteldaknya adalah Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Mungkin akan saya koreksi, mohon izin. Kemudian ada Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Palembang, kemudian ada Kanim kelas 2 Muara Enim, terus stakeholder Timpora tingkat provinsi, kemudian yang terakhir adalah masyarakat dan media massa. Bagian akhir aja. Oke. Yang langsung ke potensi diri yang terakhir. Potensi diri yang terakhir, siap. Ya, mohon izin saya menyampaikan identifikasi atau pengembangan potensi diri saya. Gimana caranya saya juga dapat menentukan pencapaian goal saya di dalam aksi perubahan yang akan coba saya
implementasikan atau akan saya terapkan nanti di tempat saya bertugas. Kemudian outcome-nya bahwa capaian kinerja ini untuk dapat diselesaikan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia, terukur, rasional, dan memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi. Fleksibel, memiliki fleksibel untuk merubah cara, menambah SDM, menyesuaikan perilaku, sampai goal itu tercapai. Jadi dari identifikasi pengembangan diri saya akan saya implementasikan dalam terobosan inovasi yang namanya adalah dengan judul optimalisasi kinerja sub bidang penindakan keimigrasian dalam penerapan aplikasi sistem pelaporan terpadu orang asing atau yang disingkat dengan Siladura pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Terus nanti akan apa-apa saja yang harus saya lakukan, tentunya saya harus melakukan pengembangan diri saya sebagai leader, terus kemudian pengembangan saya dengan berkoordinasi dengan organisasi tempat saya tugas, yang terakhir menyelesaikan milestone jangka pendek, kemudian jangka menengah, dan akhirnya jangka panjang. Mungkin itu saja Bapak Penguji dan Bapak Kot dan Bapak Mentor, presentasi rancangan atau aksi perubahan yang saya sampaikan pada hari ini. Kekurangannya mungkin cukup banyak yang saya sampaikan, tetapi pada prinsipnya inilah output yang ada dan input yang harus saya bisa pelajari dan saya juga bisa implementasikan di dalam rancangan aksi perubahan ini untuk ke depannya. Terima kasih, kekurangan hanya milik saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haryadi yang telah memaparkan rancangan aksi perubahannya. Selanjutnya kepada Pak Herdaus selaku mentor, dipersilakan Bapak untuk memberikan tanggapan, masukan, dan saran. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Imaduddin Hamzah sebagai penguji, Bapak Alam Syahril sebagai coach, dan Haryadi sendiri sebagai peserta. Yang pertama, selaku mentor, saya sangat beruntung dan berterima kasih di dalam forum ini. Pertama, karena Haryadi bagian dari anggota kami, kinerjanya akan ditingkatkan sesuai dengan tema. Kemudian menyangkut kepada TUSI, saya pun sangat bahagia dan senang karena aplikasi yang akan dirancang dan diterapkan ini memang TUSI dan sangat diperlukan sekali oleh organisasi. Sebagaimana kita ketahui, persoalan pelaporan orang asing yang selama ini menjadi bagian atau kendala di institusi imigrasi, inilah kita sudah mendapatkan salah satu jalan keluar, akan dibentuk pelaporan yang terpadu dengan digitalisasi. Oleh karenanya secara all out saya mendukung penuh dan saya berharap kepada Haryadi perhatikan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang harus dilakukan dengan baik. Dengan demikian acara pada hari ini membawa makna, terutama saya sangat senang sebagai pemangku TUSI imigrasi di Sumatera Selatan, dan saya harapkan legacy dari hasil pelatihan ini akan membawa manfaat. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Herdaus. Selanjutnya kepada Pak Imaduddin selaku penguji, dipersilakan Bapak memberikan masukan, saran, dan pertanyaan. Terima kasih Coach. Yang saya hormati Pak Herdaus selaku mentor dan Pak Haryadi selaku project leader ya dalam aksi perubahan yang sedang dirancang ini dan akan diimplementasikan dalam beberapa waktu ke depan. Sebelum saya ingin menyampaikan beberapa catatan masukan dalam rangka penyempurnaan dokumen ini maupun juga nanti menunjang keberhasilan di dalam aksi perubahannya,
saya mungkin bisa diinformasikan ya, diinformasikan atau mungkin bisa dijelaskan.